Malaysia resmi memiliki Perdana Menteri baru, Anwar Ibrahim setelah sekian lama menjadi oposisi akhirnya hari ini atau kemarin dilantik menjadi Perdana Menteri. Pemilu Malaysia ini sempat diwarnai kegamangan setelah tidak ada satupun calon yang menang mutlak sehingga Perdana Menteri kemudian ditunjuk oleh Raja Malaysia. Anwar Ibrahim berniat memperkuat perekonomian Malaysia. Langkah pertamanya tidak menerima gaji sebagai Perdana Menteri. Ia juga akan membangun kabinet dengan merangkul musuh-musuh politik. Kita bahas malam ini bersama pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, salam dari Unpad di Bandung. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Pak Reza, Anda melihat perjalanan Anwar Ibrahim ini bagaimana sampai kemarin dramatis juga ya penentuannya sebagai Perdana Menteri? Ya, saya nggak nyangka ya, energi Anwar itu luar biasa itu. Iya. Sampai hari ini, usianya itu kan 75 tahun, 3 bulan dan 2 minggu begitu. Ini sudah usia yang sepuh untuk Malaysia. Tapi saya perhatikan Mahathir Mohamad juga di usia sepuh masih bisa memerintah. Tapi khusus bagi Datuk Seri Utama Haji Anwar bin Ibrahim ini merupakan penantian yang sangat panjang ini. Sejak beliau diberhentikan oleh Mahathir pada tahun 1998, akhirnya itu benar-benar turun naik. Pernah menjabat menteri dalam kabinet selama 16 tahun, kemudian masuk penjara, kemudian berhasil memimpin partai. Ini menunjukkan suatu energi yang luar biasa dari seorang Anwar bin Ibrahim. Dan saya sangat berharap tokoh ini bisa memajukan Malaysia. Apalagi kata kunci yang dia gunakan adalah governance ya. Tentunya beliau sangat paham bahwa Malaysia itu sempat jatuh beberapa tahun silam akibat seorang Perdana Menteri yang terlibat dalam berbagai skandal keuangan yang sangat fantastis. Jadi untuk itu saya sangat berharap, apalagi kalau kita perhatikan suara Anwar itu sangat tipis ya. Dia hanya mendapat 82 kursi dari Pakatan Harapan. Pesaingnya adalah Muhyiddin Yassin dengan jumlah kursi 73 dan Barisan Nasional 30 kursi. Jadi tampaknya saya melihat Raja Malaysia ini menggunakan hak prerogatifnya gitu. Setelah melakukan konsultasi dengan partai-partai, dengan oposisi, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya beliau menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Ya, Anwar Ibrahim ini akan sedrastis apa mengubah Malaysia kalau menurut analisa Anda, Pak Reza? Saya pagi ini sudah berkonsultasi dengan seorang kawan dari Universitas Utara Malaysia, dan jawaban beliau tuh sangat tegas. Izinkan saya baca dalam bahasa Melayu ya. Sejurus diangkat sebagai PM jam 5 sore kemarin, ringgit Malaysia melonjak berbanding US dollar. Stock exchange dan saham-saham Malaysia juga naik mendadak. Bapak Datuk Sri Haji Dr. Anwar Ibrahim adalah tokoh nasionalis yang liberal, yang sangat disenangi pemimpin-pemimpin di Eropa, Amerika, Arab Saudi, dan Jepang. Jadi beliau sudah memiliki modal kredibilitas yang sangat tinggi. Beliau pernah menjabat Menteri Perekonomian, kemudian Menteri Pendidikan, kemudian juga Menteri Pemuda dan Sukan. Kemudian beliau pernah lama memimpin organisasi kepemudaan Malaysia sebelum akhirnya ditarik masuk oleh Mahathir. Jadi saya melihat walaupun beliau ini sepuh, 75 tahun, 3 bulan, dan 2 minggu sampai hari ini, saya sangat berharap ya beliau bisa membangun suatu pemerintahan yang koalisi. Karena saya sangat terkesan dengan statement yang beliau katakan sebelum pemungutan suara. Beliau mengatakan, we cannot have a country that is divided by race and religion, as that will set us back another 10 years. Jadi beliau menganggap sekarang berbagai etnis yang ada di Malaysia itu adalah suatu perkauman yang utuh. Kemudian yang pertama, beliau tidak lagi melihat masyarakat itu terkotak-kotak dalam sentimen agama, kemudian sentimen etnis, Malaysia, kemudian China, kemudian turunan India, dan juga Caucasian. Tidak. Yang kedua adalah, uniknya beliau mengatakan, saya akan mengupayakan governance dan anti-corruption. Dan untuk itu bisa dimengerti kalau beliau mengatakan tidak mau terima gaji. Mungkin gajinya akan diberikan pada lembaga-lembaga sosial, tapi publik bisa melihat bahwa dari seseorang Perdana Menteri yang berusia 75 ini, kita harapkan adanya keteladanan ya, bahwa pemimpin itu
dituntut untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsanya dan tidak lagi memikirkan masalah keuangan, karena bagaimanapun hajat hidup seorang perdana menteri itu sudah terfasilitasi dengan sangat baik di Malaysia. Iya, Pak Reza, tapi sekarang permasalahan yang paling pertama kali harus diselesaikan oleh seorang Anwar Ibrahim tentunya menyatukan partai politik ya, menyatukan faksi-faksi di pemerintahan gitu kan, karena kita tahu sekali lagi Pakatan Harapan kemudian Barnas dan yang lain-lain itu kan kemudian bersaingnya tuh luar biasa dan ideologinya juga bertentangan sekali. Apakah ini akan menjadi kesulitan dan apalagi ada inisiatif dari Anwar Ibrahim yang memang rencananya akan memasukkan musuh-musuh politiknya dalam kabinet? Bagaimanapun ya, seorang pemimpin itu kan akan gamang. Apalagi beliau pernah duduk sebagai anggota kabinet, di masa Mahathir pernah menjabat juga sebagai wakil Perdana Menteri, kemudian tersingkir, dipermalukan, dan sekarang pelan-pelan membentuk oposisi. Dan tentunya beliau akan sangat bijaksana. Dari berbagai referensi yang saya pelajari sampai hari ini, saya perhatikan sudah tergambar kombinasi yang manis dari etnis Malaysia, etnis Cina, dan juga etnis India. Yeah. Saya perhatikan sisi mereka luar biasa. Jadi tanpa dikatakan statement ini secara teori ini merupakan suatu kabinet yang terdiri dari kalangan profesional. Misalnya dari etnis Cina itu ada yang menjabat Kementerian Angkutan, kemudian konon Menteri Luar Negeri nanti akan ditunjuk seorang dari etnis China. Kemudian etnis Cina juga akan mengapalai Saintek dan Innovation, kemudian ke Kementerian Lingkungan. Kemudian etnis Cina juga menjabat pembangunan sektoral, kemudian pengembangan wanita, perdagangan dalam negeri, dan tenaga alam. Yeah. Sementara dari etnik India akan menjabat Kementerian Perumahan, Kementerian Kerja Raya, dan Sumber Daya Manusia. Yeah. Dan untuk itu saya sangat menunggu laporan resmi dari siapa saja anggota kabinet Mahathir, kabinet dari Anwar Ibrahim ini. Walaupun yang sudah jelas adalah Deputy Prime Minister 1 dan Deputy Prime Minister 2 ini adalah dari etnis Melayu. Iya. Pak Reza, kita tahu Indonesia dan Malaysia ini serumpun, tapi seringkali panas dingin terus. Seperti apa kira-kira hubungan kita dengan Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Saya pikir Anwar Ibrahim itu sangat belajar dari Indonesia ya. Pada masa muda beliau di usia 30-an, beliau pernah secara khusus mengamati proses pengkaderan di kalangan himpunan mahasiswa Islam Indonesia. Dan beliau berguru secara langsung kepada berbagai tokoh-tokoh Muslim Indonesia pada saat itu, seperti tokoh-tokoh yang berasal dari ITB dan UGM. Yeah. Kemudian juga beliau, kalau kita perhatikan ya beberapa saat silam, beliau menunjukkan kan bagaimana betapa dekatnya hubungan beliau dengan Presiden Republik Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa kita ini bertetangga, juga bersaudara. Kemudian juga beliau menganggap Indonesia itu saudara serumpun yang lebih tua. Dan untuk itu saya sangat berharap semangat persaudaraan ini benar-benar dibawa oleh Perdana Menteri yang baru. Dan tentunya Perdana Menteri yang baru ini akan mengetahui persis masalah dan juga tantangan yang dihadapi oleh kedua negara, misalnya perbatasan darat, perbatasan laut, kemudian masalah pendatang haram kita di sana, kemudian perdagangan tidak tertera antara kedua negara. Kemudian beliau juga akan melihat misalnya situasi-situasi misalnya kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak ke Malaysia, dan juga masalah pergeseran patok-patok di perbatasan kedua negara. Akan banyak isu, tapi bagaimanapun ini suatu start yang baik, dan saya sangat berharap Indonesia adalah negara pertama yang akan dikunjungi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Oke, Pak Reza, jadi kalau misalnya secara umum Anda melihat apa kesulitan terbesar yang saat ini dihadapi Malaysia dan yang harus segera diselesaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Saya perhatikan dampak COVID itu sangat besar ya, satu. Kemudian banjir
beberapa bulan terakhir kita melihat banjir besar terjadi di Malaysia. Iya. Tapi saya melihat Anwar ini tentunya pernah memiliki reputasi yang sangat bagus di kalangan generasi muda, dan kalangan generasi muda itu saya perhatikan saat ini usianya antara 45 sampai 65. Dan saya sangat berharap Anwar bisa membangkitkan lagi semangat solidaritas dari kelompok-kelompok generasi muda yang pernah dipimpinnya di masa lalu, terutama sekali yang berada di ABIM. Kemudian juga saya perhatikan simpatisan Anwar juga sangat besar, terutama sekali di kampus-kampus besar Malaysia. Kemudian juga saya melihat ketokohan beliau juga teruji di beberapa negara bagian seperti Perlis, Kedah, Selangor, Pahang, Kelantan, Negeri Sembilan. Sedangkan di Sabah dan Sarawak suara untuk Anwar itu relatif berimbang. Tapi untuk itu saya sangat berharap dalam waktu singkat ini beliau bisa menunjukkan bukti bahwa saya adalah seorang Perdana Menteri dan saya adalah bukan betul saya Melayu, tapi saya tidak akan mengutamakan Melayu, tapi saya akan mengutamakan semua sebagai keluarga besar Malaysia. Itu adalah kata-kata kunci yang saya sangat harapkan muncul dari seorang Anwar Ibrahim. Kalau Anda lihat pemerintahan Malaysia di bawah Anwar Ibrahim ke depan itu akan seperti apa? Katakanlah karena beberapa kali Anwar Ibrahim dalam kampanyenya juga mengatakan betul-betul akan menetapkan pajak yang cukup tinggi kepada orang kaya di wilayah Malaysia dan juga akan memberantas korupsi. Apakah Anda yakin itu betul-betul akan terjadi dan dijalankan oleh Anwar Ibrahim? Seorang pemimpin, teorinya ya, yang unggul dengan kekuatan tipis, ini akan benar-benar memanfaatkan momentum itu. Jadi saya pikir kalau Anwar berbicara pajak yang tinggi bagi mereka yang sangat kaya, saya pikir Anwar akan menggunakan berbagai metode untuk membuktikan bahwa kebijakannya itu tepat. Kemudian juga perihal korupsi, saya pikir Anwar tidak akan berlama-lama untuk menetapkan seseorang itu tertuduh atau tidak sampai nanti akhirnya diputuskan atau di pengadilan. Karena 2 kali masuk penjara itu menyadarkan Anwar bahwa hukum itu harus tegak di bumi Malaysia. Dan untuk itu kalau kita perhatikan kata-kata kunci yang beliau katakan itu adalah good governance. Ini selalu terus-menerus dikatakan. Dan kata kunci semacam ini itu sangat manis didengar oleh negara-negara yang relatif maju. Jadi untuk itu saya berpikir Anwar Ibrahim perlu bekerja keras di dalam negeri, tapi juga perlu mencari simpati dari negara-negara Commonwealth of Nations, terutama sekali dari Perdana Menteri Inggris yang baru. Tentunya mereka sama-sama memiliki solidaritas dalam Commonwealth, dan untuk itu saya pikir Anwar sendiri akan datang ke dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi di lingkungan Commonwealth of Nations tersebut. Baik, kita lihat nanti seperti apa pemerintahan di bawah pemerintahan Malaysia di bawah Anwar Ibrahim akan seperti apa. Terima kasih sekali lagi Pak Reza, Teuku Reza Shah, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih Pak. Terima kasih, salam dari Bandung. Iya, selamat malam.